Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menyampaikan secara ringkas tentang Kerajaan Pajang sebagai salah satu kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Pajang merupakan salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berdiri pada akhir abad ke-16 Masehi, yakni setelah Kesultanan Demak hancur. Keberadaannya ini dipelopori oleh Jaka Tingkir, yaitu sosok yang memindahkan kerajaan Demak ke kerajaan Pajang. Untuk lebih jelas lagi, mari simak penjelasan selanjutnya. Berdasarkan letaknya, kerajaan ini merupakan satu-satunya kerajaan Islam yang berada di pedalaman Jawa, tepatnya di Kertasura, Jawa Tengah. Kerajaan Pajang berdiri pada akhir abad ke-16 Masehi, tepatnya bersamaan dengan keruntuhan Kerajaan Demak. Keruntuhan tersebut terjadi karena adanya konflik antara Arya Penangsang dan Jaka Tingkir pada tahun 1546 Masehi. Akhirnya, peperangan ini dimenangkan oleh Jaka Tingkir yang dibantu Sutawijaya dari Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Pajang dianggap sebagai penerus dan pewaris tahta Kerajaan Demak. Namun, kekuasaannya tidak berlangsung lama karena letaknya dekat dengan kerajaan yang lebih besar, yaitu Kerajaan Mataram Islam. Wilayah kekuasaannya pun hanya meliputi daerah di sekitar Jawa Tengah saja. Adapun raja-raja yang pernah memimpin, yang pertama ada Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Ia berasal dari daerah Pengging lereng Gunung Merapi dan merupakan cucu dari Sunan Kalijaga sekaligus menantu dari Sultan Trenggono atau Raja Kerajaan Demak. Ia mendapat gelar Hadiwijaya saat dirinya menjabat sebagai salah satu penguasa di Pajang. Pada masa pemerintahannya, ia mampu melakukan ekspansi wilayah ke daerah Madiun, Blora, dan Kediri. Karena niat ekspansinya yang sangat besar, ia juga melakukan pertemuan pada seluruh adipati Jawa Timur, yang akhirnya mereka menyatakan diri untuk bergabung dengan Kerajaan Pajang. Yang kedua ada Arya Pangiri. Beliau ini yang menggantikan kepemimpinan Jaka Tingkir setelah wafat. Arya Pangiri mendapat gelar Ngawanti Putra saat menjadi Sultan Kerajaan Pajang. Selama kepemimpinannya, ia berambisi untuk menaklukkan Kerajaan Mataram Islam. Bahkan, ia menghimpun kekuatan dari rakyat Demak untuk menundukkan Kerajaan Mataram Islam. Hal ini membuat Arya Pangiri tidak fokus untuk memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Akibatnya, rakyat Pajang malah tersisih dengan pasukan yang ia buat. Kehidupannya sengsara, bahkan perampokan merajalela. Raja yang terakhir yaitu Sultan Benawa. Ia adalah anak dari Jaka Tingkir yang berhasil menggantikan posisi Arya Pangiri. Ia bergelar Prabu Wijaya. Sultan Benawa ini wafat pada tahun 1587 Masehi, sehingga Kerajaan Pajang sepenuhnya diambil alih oleh Kerajaan Mataram Islam yang dipimpin Sutawijaya, yaitu saudaranya sendiri. Kerajaan Pajang ini mencapai puncak kejayaan ketika masa pemerintahan Hadiwijaya. Ia adalah orang yang ahli dalam menentukan strategi ekspansi dan pandai berpolitik, sehingga bisa mengajak para pemimpin wilayah Jawa Timur untuk mengakui kedaulatan kerajaan ini. Kerajaan Pajang juga menjadi kerajaan yang makmur. Rakyatnya hidup melalui hasil pertanian. Bahkan pada abad ke-16 sampai 17 Masehi, kerajaan ini menjadi salah satu produsen padi yang mampu mengekspor keluar wilayah Pajang. Namun, setelah meninggalnya Hadiwijaya, banyak terjadi perselisihan. Setelah mengalami masa kejayaan, adapun pada masa kemunduran. Masa ini berawal dari kepemimpinan Sultan Benawa karena ia lebih memilih menjadi penyebar agama Islam. Faktor lainnya karena keturunan Sultan Benawa ini yang kurang cakap dalam menjalankan roda pemerintahan Kerajaan Pajang. Sehingga kerajaan ini runtuh dan diambil alih oleh Kerajaan Mataram Islam. Adapun situs peninggalan bersejarah Kerajaan Pajang, ada Bandar Kabanaran yang terletak di tepi Sungai Jenes yang merupakan anak Sungai Bengawan Solo. Kemudian Pasar Lawean yang hingga saat ini masih digunakan oleh masyarakat, dan Masjid Lawean yang masih berfungsi dan memang telah melakukan beberapa perbaikan pada masjid tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.